Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, malam ini aktivitas mudik di Dermaga 1 Pelabuhan Merak masih terpantau ramai. Untuk antisipasi kepadatan, Menhub dan ASDP telah sediakan kapal tambahan. Di malam puncak mudik Lebaran, antrian kendaraan masih terlihat di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Banten. Kebanyakan pemudik akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Antrian kendaraan akibatkan kemacetan di jalan arteri hingga 13 km dan di jalan tol menuju keluar Merak hingga kilometer 90. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Merak, ada reporter Mahathir Muhammad di sana. Ya Mahathir, apakah kepadatan pemudik masih terjadi di Pelabuhan Merak sampai saat ini? Ya, Zila, untuk kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten memang cukup masih terjadi. Namun untuk prediksi dari Kapolri, Kemenhub dan juga SDP, sebenarnya puncak arus mudik sudah terlewat, Zila. Itu terjadi pada kemarin di tanggal 29 karena jumlah kendaraannya luar biasa, di mana memang untuk kendaraan mobil saja itu bisa mencapai 19.000 satu hari, namun hari ini kurang lebih hanya 8.000 kendaraan mobil saja. Jadi memang prediksi dari Kapolri puncak arus mudik terjadi kemarin di tanggal 29 atau sampai dini hari tadi itu adalah puncak arus mudik. Namun pada malam hari ini pantauan kami, meski antrian motor di belakang kami masih ada antrian mobil juga masih ada, namun yang berbeda sedikit adalah kenapa kami juga bisa dapatkan katakan juga terjadi lenggang atau juga puncak arus mudik sudah mulai menurun di Jalan Cikuasa Atas, yang dimana jalan tersebut adalah pintu keluar tol Merak yang memang diarahkan langsung satu arah menuju ke Pelabuhan Merak. Itu sudah mulai lenggang atau sudah mulai diberikan jalan sedikit demi sedikit, dan memang masih diberikan sistem tutup dan buka ya untuk pengendara khususnya mobil untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Namun kepadatannya tidak separah pada Jumat dini hari atau Jumat pagi yang memang juga cukup luar biasa kepadatannya. Dan memang kalau diprediksi sebenarnya hingga malam takbiran, memang kalau apabila sidang isbat diputuskan Lebaran tanggal 2, ini memang sebenarnya besok adalah malam takbiran, masih diprediksi besok masih ada sejumlah pemudik yang masih memadati di Pelabuhan Merak. Karena memang kenapa? Dibanding di tahun 2019, 2 hari menjelang Lebaran di 2019 tercatat ada 24.000 kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni. Namun di H-2 menuju atau 2 hari menuju Lebaran di tahun ini sudah ada 38.000 kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni. Zila. Baik, terima kasih Mahathir atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, jelang Lebaran, tol Palimanan Kanci tepatnya di kilometer 207 ramai lancar. Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way. Situasi di tol Palimanan Kanci Cirebon malam ini terpantau ramai lancar. Belum terlihat kemacetan utamanya di kilometer 207. Polisi juga memberlakukan sistem satu arah atau one way hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Untuk mengetahui informasi terbaru dari tol Palimanan Kanci, ada reporter Nata Arman. Dan ini kita lihat, Nata, apakah sistem one way ini masih diberlakukan di tol Palimanan Kanci malam ini? Baik Zila dan juga pemirsa, terkait dengan penerapan sistem satu arah hingga dengan malam ini masih tetap diberlakukan hingga dengan kilometer 414 tol Kali Kangkung. Dan dapat kami sampaikan juga untuk arus lalu lintas di sekitaran kilometer 207A ini terpantau ramai lancar hingga sore tadi hingga dengan malam ini belum terjadi kemacetan yang terjadi di kawasan ini. Padahal di kilometer 207A ini merupakan salah satu lokasi rawan kemacetan yang terjadi akibat adanya rest area yang memang sempat penuh pada siang hari tadi. Namun pada sore hari ini berbanding terbalik dengan beberapa hari yang lalu, yang dimana pada sore hari ini tidak terlalu terjadi kepadatan. Dan memang selain itu, apabila terjadi kemacetan di kawasan ini terjadi juga akibat adanya penyempitan jalur, yang dimana di kilometer 188 maksud kami, yang di adanya penyempitan lajur yang dimana dari 6 lajur menjadi 2 lajur. Dan tak hanya itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh data dari pihak kepolisian,
sebanyak 160.000 lebih kendaraan yang sudah melintasi di kawasan ini, terutama bagi mereka yang ingin melintasi ke arah Jawa Tengah. Dan memang penyebab lain dari terjadinya kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tol Palimanan Kanci ini akibat adanya kecelakaan lalu lintas dan juga hal-hal lain seperti para pengendara yang tidak kebagian untuk melakukan aktivitas istirahat di rest area ini memanfaatkan bahu jalan sebagai sarana mereka untuk melakukan aktivitas istirahat. Dan tak hanya itu, bagi para pemudik diharapkan bisa menyiapkan fisik dan juga kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya pecah ban dan juga mogok kendaraan di jalan. Dan memang di rest area ini juga memiliki berbagai fasilitas penunjang bagi para pemudik yang ingin melakukan aktivitas istirahat. Karena memang idealnya para pengemudi ini maksimal 4 jam sampai dengan 5 jam harus melakukan aktivitas istirahat di rest area maupun di rest area selanjutnya apabila terjadi penumpukan di rest area sebelumnya. Dan tak hanya itu, diimbau juga kepada seluruh para pemudik agar selalu menerapkan protokol kesehatan guna mudik aman dan nyaman di arus mudik 2022. Kembali ke studio Zila. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda langsung dari Tol Palikanci. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai ratusan tukang becak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara antri menerima zakat tahunan. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.